Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan penalaran analitis. Ini merupakan video penalaran yang saya buat untuk ketiga kalinya ya. Soal ini terkait dengan ya soal-soal yang biasa kita temui di soal-soal tes CPNS lah. Karena judulnya adalah penalaran analitis. Nah, maka ini akan membutuhkan nalar dan analisa dalam menjawabnya. Oke ya teman-teman, kita langsung pada soal yang pertama. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan suara Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Oke, kita langsung jawab saja. Yang pertama, dalam pemilihan ketua kelas tersebut, Ahmad suaranya tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Berarti, itu artinya kalau tidak kurang dari Koni, berarti Ahmad lebih dari Koni. Gitu kan? Tentunya ya. Kemudian, tidak kurang dan tidak lebih dari Eka. Tidak lebih dari Eka berarti kita bisa buat seperti ini di bawahnya. Ahmad kurang dari Eka suaranya. Perolehan suara Beta sama dengan suara Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Beta sama dengan suara Ahmad kita bisa buat di sini dan tidak lebih dari Eka. Berarti kita bisa buat seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat yang di bawah ini, Ahmad juga kurang dari Eka suaranya kan. Nah, di atasnya juga tidak menyalahi, Ahmad kurang dari Eka. Oke. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta. Suara Dodi tidak lebih dari Beta. Kita buat dulu di bawahnya. Dodi kurang dari Beta suaranya dan kurang dari Koni. Nah, kalau dia kurang dari Koni berarti kita bisa buat di sini. Dodi kurang dari Koni suaranya. Nah, jika Dodi kurang dari Koni jumlah suaranya, tentu saja Dodi juga kurang dari Beta. Jadi juga tidak menyalahi yang ini ya. Kemudian, siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Tentunya yang terpilih sebagai ketua kelas adalah suara terbanyak, yaitu suara Eka. Maka jawabannya adalah yang C. Kita langsung ke soal kedua. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam suatu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Pedagang 3 nih lebih dari pedagang 4. Ini bisa ya, saya bacanya dari sebelah kanan. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Nah, jadi kurang dari pedagang 1. Kemudian penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. 2 sama dengan 4. Kita bisa buat di sini. Tetapi tidak melebihi pedagang 3. Nah, tentu ini ya, 2 tidak melebihi dari pedagang 3 atau 2 kurang dari pedagang 3. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? Jadi, dilihat dari urutan ini maka yang hasil penjualannya terbanyak adalah pedagang 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rani lebih tua daripada Dian, Nia lebih muda daripada Nisa, Ria lebih muda dari Dian, Rani lebih muda dari Nia, Dian lebih tua dari Ria, maka yang paling muda umurnya adalah, kita mulai dari kalimat pertama dulu, Rani lebih tua daripada Dian. Saya lambangkan Raninya dengan RA, lebih dari Dian umurnya. Kemudian Nia lebih muda dari Nisa. Kita buat dulu di bawah karena belum ada hubungannya dengan yang di atas ya. Nia lebih tua daripada, sebentar, mana tadi? Nia lebih muda daripada Nisa. Berarti Nia kurang dari Nisa. Oke. Kemudian Ria lebih muda daripada Dian. Ria lebih muda daripada Dian. Nah, kita bisa buat di sini.
Kalau Ria lebih muda daripada Dian, artinya Dian lebih tua daripada Ria. Nah, Rani lebih muda daripada Nia. Oke, kita buat di atasnya. Karena Nia lebih muda daripada Nisa, berarti yang ini kita bisa pindahkan ke atas. Ini Nisa. Maka tunggu sebentar, ada satu lagi, Dian lebih tua daripada Ria. Nah, ini juga sudah tentu ya, karena tadi Ria lebih muda daripada Dian, tentunya dia juga lebih tua daripada Ria. Maka yang paling muda umurnya adalah tentunya yang ini. Ini yang paling tua adalah Nisa. Karena umurnya Nisa sebentar ya. Sebentar. Sorry, saya terbalik tadi, berarti bukan Nisa jawabannya ya, tapi Ria. Sudah benar jawaban saya yang pertama, karena ini kalau kita bacanya dari kanan, berarti Nisa lebih daripada Nia, lebih tua daripada Rani, lebih tua daripada Dian, kemudian lebih tua daripada Ria. Jadi Ria adalah yang paling muda di sini. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Jadi A ini urutannya adalah yang paling akhir tentunya ya, karena akan dibaca menjelang akhir acara. Ini saya misalkan di sini. Kemudian surat B dibaca lebih dulu daripada surat A. Surat B lebih dulu. Saya anggap saja begini. Kemudian surat C dan D dibaca berurutan di antara surat E dan surat B. Kita misalkan saja C dan D nya di sini, dia dibaca antara surat E dan surat B. Maka surat E nya tentunya yang paling sini. Surat siapakah yang dibaca paling awal? Berarti surat yang dibaca yang paling awal adalah surat E, karena di sini E dibaca sebelum C dan D. Tidak mungkin surat A, karena surat A itu dibaca menjelang akhir acara. Oke. Surat B juga tidak mungkin ya, surat C juga tidak, D juga dibaca bersamaan dengan C, maka yang paling tepat itu adalah surat E. Soal yang kelima, dalam pemilihan ketua kelas 5, perolehan suara Dani tidak kurang dari Ciko dan tidak lebih dari Eko. Suara Dani, ini Dani, tidak kurang dari Ciko. Saya misalkan Cikonya dengan C, berarti Dani suaranya lebih dari Ciko, dan tidak lebih dari Eko. Tidak lebih dari Eko berarti kurang dari Eko. Ini dia. Kemudian perolehan suara Dodit tidak lebih daripada Bayu. Kita buat dulu di bawah karena belum ada hubungannya dengan yang di atas. Tidak lebih dari Bayu berarti kurang dari Bayu, oke. Dan kurang dari Ciko. Kurang dari Ciko. Nah, karena sudah ada yang bisa kita kaitkan di sini, kita buat aja seperti ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Siapakah yang menjadi ketua kelas? Yang menjadi ketua kelas tentunya adalah suara yang paling banyak, yaitu yang E. E itu adalah suaranya Eko. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. A, B, C, D, E adalah 5 mahasiswa yang telah menempuh ujian skripsi. Berikut ini adalah hasil ujian kelima mahasiswa tersebut. Nilai A lebih tinggi dari nilai B, nilai C tertinggi, nilai D lebih tinggi daripada nilai A, nilai E lebih rendah daripada nilai A tetapi lebih tinggi daripada nilai B. Dari pernyataan di atas, urutan dari nilai terendah adalah yang pertama. Kita lihat dulu, nilai A lebih tinggi daripada nilai B. Ini A lebih dari nilai B, kita buat aja begitu dulu ya. Nilai C adalah nilai yang tertinggi. Nah, C nilai tertinggi, catat aja dulu. Kemudian karena belum ada hubungannya ya satu sama lain, nilai D lebih tinggi daripada nilai A. D lebih dari A. Nah, kalau begini kita udah bisa kaitkan antara D dan A, kita pindahkan ke atas. D lebih dari A, kemudian nilai E nilai terendah dari nilai
nilai E lebih rendah dari nilai A. Nilai E lebih rendah daripada nilai A. Sebentar. Tetapi lebih tinggi dari nilai B. Oh. Jadi begini. E kurang dari A. Kemudian lebih dari B. Nah, seperti ini. Lebih dari B. Atau ini kalau kita baca terbalik, jadinya juga bisa kita tulis A lebih dari E lebih dari B, sehingga yang ini bisa kita pindahkan juga ke atas. Oh iya, ini dulu saya hapus dulu yang tadi ya, karena kita akan menyisipkan E di sini. Oke, sebentar. Jadi A lebih dari E lebih dari B nilainya. Seperti itu ya teman-teman. Dari pernyataan di atas, urutan nilai yang paling rendah adalah, oh sebentar, nilai apa lagi yang belum ini? Nilai C. Oh ya, nilai C adalah nilai yang paling tinggi. Kalau nilai yang paling tinggi berarti bisa kita tempatkan di sini. C lebih tinggi dari semuanya kan, lebih tinggi dari D, lebih tinggi dari A, lebih tinggi dari E dan B. Maka urutan yang benar adalah dimulai dari C. C, D, A, E, B. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, begitu. Kita langsung ke soal berikutnya. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sesudah C. Ini ya, saya buat A. Dia memperoleh gelar sesudah C, berarti C sebelum A. Kemudian B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Berarti B sama dengan A sebelum D. Kalau sebelum D berarti B lebih duluan dan D terakhir. Siapakah yang menjadi sarjana lebih awal? Nah, ini gampang ya. Kita bisa lihat yang jadi sarjana lebih awal itu adalah yang C. Yaitu ini jawabannya. Oke, berikutnya. Oh ya, sudah, soalnya cuman sampai soal nomor 7 saja. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa dipahami ya. Jika tidak paham, silakan ketikkan komennya di kolom komentar. Jika teman-teman punya soal yang perlu saya jawab atau perlu bantuan saya untuk dijawab, silakan kirimkan soalnya di kolom komentar. Insya Allah kalau saya ada kesempatan saya bisa jawab. Saya akan jawab maksudnya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.